Saya langsung ke Mas Iksan. Kalau gitu tadi pertanyaan yang sama yang saya tanyakan kepada Mas Rian tadi ya. Sebenarnya untuk meningkatkan SDM Jakarta nih seperti apa? Apa terobosan dari nomor urut 2? Sudah pasti pasangan Dharma Kun akan menggratiskan satu kepala keluarga atau satu keluarga itu satu sarjana. Ini penting kenapa? Kalau kita lihat angka-angka misalnya dari BPS, walaupun kita sudah pendidikan menengah atas itu gratis, tapi lulusan kita itu masih di 80, sekian persen. Jadi usia harapan sekolah sampai SMA itu juga belum signifikan kalau kita bandingkan negara-negara lain atau di kota-kota besar lain itu hampir 100%. Kita masih 80 sekian persen walaupun sudah digratiskan. Itu di SMA. Kita pasti akan lebih menurun lagi. Mungkin di angka 70 atau 60% yang masuk ke perguruan tinggi. Ini jadi persoalan. Persoalan berikutnya adalah ketimpangan itu tidak hanya di Indonesia tapi di Jakarta misalnya. Kita bisa lihat pengangguran terbuka. Kita 6 sekian persen, hampir 7%. Itu pengangguran terbuka. Dan distribusinya itu kelihatan betul. Misalnya di Kepulauan Seribu itu hampir 8%. Di Jakarta Timur 7%, di Jakarta Utara juga masih angkanya juga tinggi. Kita agak bagus di Jakarta Selatan, yang di 5% sekian. Artinya apa? Ketimpangan itu juga ada di Jakarta. Ini pekerjaan rumah kita membangun Jakarta yang adil itu artinya Jakarta bagi semua warga Jakarta. Jangan ada kelompok tertentu di kawasan tertentu itu menikmati Jakarta dengan pembangunan Jakarta, pendidikan yang terjamin di Jakarta, tapi di daerah lain itu keteteran. Kepulauan Seribu itu contoh nyata bagaimana disparitas itu ada di depan kita. Nah, di pasangan Dharma Kun ini akan menjadi prioritas. Kenapa kemudian kita mengagendakan nanti setelah terpilih itu akan ada satu kepala keluarga, satu orang sarjana. Tidak hanya di situ. Di era digital seperti ini tentu kan butuh bagaimana layanan digital atau layanan internet yang proper ya, yang cukup. Nah, Dharma Kun itu mungkin satu-satunya calon yang mampu memberikan janji gratis satu rumah atau satu kepala keluarga itu 100 Mbps. Jadi kita nggak perlu lagi misalnya numpang tethering atau numpang internet di di kafe di mana-mana yang kadang-kadang itu charge-nya mahal karena harus ngopi dulu, harus ini dulu, dan buat kalangan menengah yang pendapatannya masih kecil ini juga satu persoalan. Nah, itu yang kemudian saya kira menjadi titik tekan dari pasangan Dharma Kun kalau kemudian akan dipilih atau dipercaya oleh satu rumah Jakarta. 100 Mbps. Oke, ini sudah ada kajiannya ya? Kita udah kajian karena itu kalau ada hitung anggarannya. Jadi itu sekitar 270 miliar per tahun bisa, dan kita punya anggaran cukup DKI untuk itu. Dan yang paling penting lagi, kita punya kualitas kesehatan juga masih sangat rendah. Nah, makanya pasangan Dharma Kun juga akan memberikan konsen yang besar terhadap BPJS. Jadi akan ada semacam BPJS gratis untuk kalangan yang perlu afirmasi. Ini penting kenapa? Karena kalau kita kemudian tidak melakukan itu, akan ada banyak orang yang perlu menempatkan layanan kesehatan, tapi karena dia tidak tercover oleh BPJS, akhirnya apa? Usia harapan hidup juga makin rendah. Jadi bagaimana kita mau jadi kota global yang bersaing secara global kalau kemudian di aspek pendidikan kita tidak begitu maju, aspek kesehatan atau kualitas kesehatan juga kita rendah, belum lagi aspek lingkungan ya, kalau kita lihat polusi makin tinggi dan berbagai hal yang kemudian harus perlu restorasi. Dan saya kira pasangan Dharma Kun calon independen akan bisa memberikan alternatif untuk itu, menyelesaikan itu. Kita simak lagi kondisi terkini di arena debat perdana Pilkada Jakarta. Nampaknya para pendukung sudah bersiap ya memasuki arena debat untuk memulai sesaat lagi, 30 menit dari sekarang untuk debat perdana dimulai. Memang jumlah pendukung yang masuk ini dibatasi ya, Eva, tapi kalau kita lihat juga ini tidak mengurangi kemeriahan para pendukung gitu ya, sorak-sorai para pendukung di luar arena debat yang tadi terus menyambut para jagoannya. Betul. Tiba di JI Expo Kemayoran. Kita lanjutkan ya, Paslon 3, karena Paslon 3 juga menempatkan pembangunan SDM berkualitas di 4 dimensi. Konkretnya akan seperti apa, Mas Aris? Ya, jadi yang pertama terkait dengan pembangunan SDM. Tadi di awal saya sudah sampaikan terkait dengan bagaimana komitmen Mas Pram dan Bang Dul dalam dunia pendidikan. Kita tahu Mas Pram dan Bang Dul punya rekam jejak yang luar biasa dalam hal pembangunan SDM ya. Kalau Mas Pram itu sudah malang melintang di dunia pemerintahan, sangat berpengalaman baik di DPR, kemudian juga beliau menjadi sekretaris kabinet selama 2 periode. Artinya beliau paham betul bagaimana anggaran-anggaran APBN, kemudian APBD, bahkan pembangunan-pembangunan baik itu Jakarta maupun daerah-daerah aglomerasinya. Mana potensi-potensi yang baik untuk pembangunan SDM itu sudah paham. Bang Dul apalagi, beliau pernah menjadi wakil Bupati Tangerang, wakil Gubernur Banten, dan selama menjabat memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa. Salah satu anak didiknya Rizky Juniansah, peraih medali emas Olimpiade angkat besi, itu adalah anak didiknya di Banten.
Kemudian beliau juga pernah bahkan sebelum menjadi wakil bupati, beliau menjadi duta besar UNICEF khusus bidang pendidikan di tahun 2003-2004. Bahkan dari dalam kita kenal Bang Dul ya sebagai sosok yang sejak tahun 1972 sudah mentransformasikan mental atau bagaimana pembangunan pendidikan itu harus untuk warga Jakarta. Nah, itu makanya ada serial Sidul Anak Sekolahan. Di luar itu dalam program-programnya selain tadi beasiswa sampai kuliah itu gratis, juga ada kenaikan gaji guru minimal UMR, baik itu juga guru honorer ya, tidak hanya negeri maupun swasta. Jadi tidak hanya muridnya atau orang tua murid yang disejahterakan, tetapi guru pun disejahterakan karena guru pun ujung tombak pendidikan. Kita lihat disparitas gaji yang luar biasa berbeda antara guru di Indonesia dengan guru di luar negeri. Di Jepang misalnya sama puluhan juta. Nah, kita ingin ke arah sana. Di luar pendidikan, salah satu yang paling penting, kita tidak mungkin berbicara menjadi kota global kalau rakyat Jakarta atau warga Jakarta tidak memiliki pekerjaan. Masih sulit mencari pekerjaan. Maka Bang Dul ingin tidak ribet deh, nggak usah cari kerja gitu loh. Kalau mau cari kerja nggak usah ribet gitu loh. Nah, apa yang akan dilakukan? Kita akan adakan job fair 3 bulan sekali di kecamatan ya. Di situ selain ada job fair yang disalurkan langsung ke penyedia lapangan pekerjaan, juga ada pelatihan bersertifikat ya. Jadi apa ya, yang selama ini kita mungkin ngantri berjam-jam di tempat yang terpusat, misalnya sekolah, kita paham misalnya beberapa tempat untuk mencari lapangan pekerjaan, kita ini mendekatkan itu. Kita ingin mendekatkan bagaimana perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan multinasional, perusahaan nasional, datang ke kecamatan untuk menjemput para calon-calon tenaga kerja. Jadi juga, selama ini itu yang ya, karena mislingnya itu selama betul, ini di sini. Banyak misling karena sebenarnya lowongan pekerjaan ini banyak, tetapi bahkan informasinya itu tersebar dan tidak terakses dengan baik. Maka kita tidak ingin, misalnya ada paslon-paslon lain ingin menciptakan aplikasi baru. Yang membedakan Mas Pram dan Bang Dul adalah aplikasi Jaki ini sudah diakses lebih dari 4 juta warga Jakarta, hampir 50% lebih. Maka Jaki ini akan disempurnakan, semua informasi baik itu kesehatan, lowongan pekerjaan akan kita sentralkan ke situ. Kemudian juga ada daycare ya. Jadi untuk ibu-ibu muda, ibu-ibu yang wanita karir misalnya seperti itu, tapi memiliki anak kadang-kadang risau, anaknya dititipin di siapa nih? Kita akan ciptakan di setiap kecamatan atau di sekitar perkantoran agar ya ibu muda pun juga bisa berkarya gitu loh. Inilah keberpihakan Mas Pram dan Bang Dul yang sama sekali tidak bias gender saya pikir. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya, tetapi tadi bisa kami informasikan juga bahwa panelis debat sudah tiba di lokasi debat. Ada 7 panelis terpilih ya, yang nanti juga akan menyampaikan pertanyaan. Tadi kami juga melihat kehadiran dari pimpinan partai politik pendukung yang juga sudah tiba di arena debat perdana Pilkada Jakarta. Setengah jam lagi debat akan dimulai, pemirsa. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.